Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atin Azaitun Amirul Mujahidin dari kelas 11 TCKT 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4 Mikrotik MTCNA Preparation, yaitu IP addressing dan subnetting. Nah, pada bab kali ini terdapat 9 materi yang mencakup seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja kita memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Jadi, address adalah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap perangkat dalam jaringan. Nah, saat ini ada dua versi IP. Yang pertama itu adalah IPv4 dan juga IPv6. Kemudian pada materi kali ini kita akan fokus pada IPv4. Selanjutnya ada subnetting. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dalam jaringan dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP atau IP classes. Contohnya itu kelas A, B, dan C yang sudah diatur. Nah, sekarang kelas IP itu ada 5, yaitu kelas A, B, C, dan E. Namun yang digunakan itu hanya kelas A, B, dan C. Dalam subnetting terdapat istilah subnet mask dan prefix. Itu contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi /24 ini adalah contoh prefix. Nah, prefix umumnya digunakan di Mikrotik, sedangkan subnet mask sering digunakan di Cisco. Selanjutnya ada IP address privat dan public. Singkatnya, IP public merupakan IP yang bisa digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi dengan internet. Selanjutnya ada alamat IP private. Jadi, di sini bisa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau yang bisa disebut dengan NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Pada kelas A itu dia rentang IP-nya itu 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Lalu untuk kelas B seperti ini dan C seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini di luar rentang IP ini itu biasa disebut dengan IP public. Selanjutnya ada kelas full dan classless. Nah, di sini yang digunakan oleh IP address privat itu alamat IP-nya itu jaringan lokal atau LAN. Sedangkan pada IP address public, alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Contohnya public DNS Google 8.8.8.8 dan juga 8.8.4.4. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Di sini itu dia kelas A itu IP range-nya itu 1 sampai 126. Lalu kelas B dan selanjutnya seperti ini ya teman-teman. Kita lanjut ke gambar sebelahnya. Di sini ada IP privat dari kelas A sampai C. Di sini ada 90.188.32.10. Ini itu contoh dari IP public. Lalu ada 90.188.32.10. Itu adalah contoh dari IP private. Selanjutnya itu kelas full addressing, itu pengelamatan IP berdasarkan teks. Sedangkan classless addressing itu pengelamatan IP tidak berdasarkan teks. Seperti ini ya teman-teman contohnya. Selanjutnya adalah kasus subnetting 1. Untuk melakukan proses subnetting diperlukan prefix yang sesuai, lalu ada subnet mask, IP network, IP broadcast, dan juga range IP yang bisa digunakan. Untuk keterangannya, prefix dan subnet mask menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Lalu IP network sebagai tanda alamat pada satu jaringan lain. Lalu ada IP broadcast, yaitu alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Nah, di sini ada contoh soal ya teman-teman. Contoh soal pertama itu IP-nya 172.10.1.x. Nah, di sini PC-nya itu 6. Nah, di sini maka prefixnya itu 32.
Nah, 32 ini dapat didapatkan dari bit. Jadi nanti kita akan cari 2 pangkat berapa yang hasilnya itu 6 atau lebih. Tidak boleh kurang ya teman-teman. Nah, di sini itu hasilnya 2 pangkat 3. 32 dikurangi 3. Jadi prefiksnya itu adalah /29. Lalu total IP-nya itu adalah 32 dikurangi 23 dipangkat 32. Lalu hasilnya itu 2 pangkat 3 yang berarti itu 8. Lalu untuk subnet masknya itu 256 itu adalah paten yang dikurangi total IP yaitu 256 dikurangi 8 sama dengan 248. Lalu untuk IP networknya itu adalah dimulai dari 0. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Di sini itu IP-nya 192.168.0.x. Lalu untuk PC-nya itu 32. Nah, jawabannya di sini prefiksnya itu 32 ya teman-teman. Lalu 2 pangkat berapa yang hasilnya itu 30 atau lebih. Di sini itu 2 pangkat 5 yang hasilnya 32. Lalu kita bisa kurangi 5 yang hasilnya itu 27. Jadi prefiksnya itu /27 ya teman-teman. Lanjut ke soal yang ketiga, kita bisa kerjakan dengan cara yang sama seperti tadi ya teman-teman. Selanjutnya ada konsep blok subnet. Nah, subnet itu bisa diibaratkan seperti sebuah gedung yang bertingkat. Di sini ada lantai 1, lantai 2, dan juga lantai 3. Di sini lantai 1 itu blok subnetnya itu dimulai dari 0 sampai 31. Lalu untuk lantai 2 dari 32 sampai 63. Lalu lantai 3 itu 96. Secara default subnet yang berbeda itu tidak bisa saling berkomunikasi. Agar bisa saling berkomunikasi diperlukan perangkat seperti router atau yang lain ya teman-teman. Selanjutnya itu IPv4 delivery type. Di sini ada 3 jenis pengiriman data pada IPv4. Yang pertama itu adalah unicast atau one-to-time communication, yaitu proses data yang dikirim ke satu host saja. Contohnya itu IP kelas A, B, dan C. Dan komunikasi antar 2 PC. Selanjutnya ada multicast, yaitu data dikirim hanya ke host yang masuk ke dalam grup tersebut atau grup multicast ya teman-teman. Nah, misal kita sudah membuat grup yang kuning seperti ini, nanti host ini akan mengirim data ke grup yang kita buat seperti ini. Dia hanya mengirimkan data ke grup yang berwarna kuning. Contohnya itu IP address kelas D. Walaupun kelas D tidak bisa digunakan, tapi ini mendekati ke mekanisme IP address. Lalu ada broadcast. Nah, di sini adalah proses data dikirim ke semua host jaringan. Contohnya itu ARP, yaitu Address Resolution Protocol. Materi yang terakhir yaitu konsep switch dan router. Switch itu digunakan untuk mengkoneksikan perangkat yang satu network. Jadi switch itu menghubungkan perangkat dalam satu network yang sama. Lalu ada router. Router ini mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Jadi router itu menggabungkan 2 atau lebih network yang berbeda. Jadi perangkat berbeda pada jaringan yang sama bisa menggunakan switch, sedangkan jika berbeda jaringan kita bisa menggunakan router ya teman-teman. Sekian pembahasan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.